dek tidur badanmu larai upe cara co timpo manimpo dun sana kini balan teh angan mama anan kanduang bai tu pulo lare di rantau dia den tahan badan tahino joa den bali denai di rantau maadu untuang mandehnan surang josia den tinggalkan. Permisi, permisi. Ada yang bagus nih di Pro 4. Merapat yuk.
Perompat RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat sore sahabat budaya. Kembali kita bergabung di Perompat RRI Padang sore hari ini. Dan saatnya kembali kita dalam program Bincang Musisi Minang. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah terhubung dengan salah seorang musisi Minang yang domisilinya kayaknya nggak di Padang. Kita sudah terhubung via Zoom dengan Vicky Marcel. Kita sapa dulu, halo Vicky, assalamualaikum. Iya, suaranya agak kecil ya. Oke. Iya. Sip. Vicky, sekarang lagi ada di mana Vicky? Sekarang lagi di Payakumbuh, Kak. Payakumbuh. Berarti aslinya orang Payakumbuh ya? Aslinya orang Payakumbuh. Asli orang Payakumbuh. Oke, tadi lagu perdana kita sudah hadirkan satu lagu dari Vicky juga. Judulnya Gamang di Nantido. Masih ingat gak sih ini lagu tahun berapa Vicky? Gamang. Masih 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu? Di album, iya 1 tahun yang lalu di album Marintang Sayang 2, produksi Global Music Time. Oke, nah kita bakal runtut lagi dari awalnya Vicky berkecimpung di dunia tarik suara khususnya di musik Minang. Kapan pertama kali bikin lagu? Apa udah album apa meluncurkan single-single dulu? Album, Kak, sekitar 8 tahun yang lalu. Udah 8 tahun? Dari 8 tahun. Berawal dari festival lagu Minang, bintang radio juga. Oh ya, bintang radio mana? Bukit Tinggi, Kak. Oh, Bukit Tinggi. Dapat predikat 1? 2 waktu itu. 2. Salah satunya Daniel Maestro. Oh, satunya Daniel Maestro. 2 minggu yang lalu kita ngobrol sama Daniel Maestro. Sekarang sama yang juara 2, Vicky Marcel ternyata ya. Itu di era yang sama berarti ya? Iya, Kak. Oke. Berarti sudah banyak juga prestasinya di bidang musik. Sudah sering ikut festival-festival juga. Nah, suaranya hilang-hilang timbul nih Vicky. Halo? Jaringan kali itu, Kak. Kayak jaringan ya, tapi videonya stabil, suaranya aja yang agak putus-putus. Oke, sahabat budaya. Kayaknya lagi tuh yang udah minta diganti. Gimana? Headsetnya mungkin yang minta diganti. Habis acara ini kita beli baru ya. Iya. Oke, Vicky. Jadi udah 8 tahun berkarir di dunia musik. Album pertama waktu itu ceritanya gimana bisa bikin album pertama? Inisiatif sendiri atau ada produser yang tertarik nih dengan suaranya Vicky? Ada produser yang tertarik, Kak. Waktu kan juara festival di Padang juga waktu itu. Lagu Minang ya? Dipanggil lagu Minang, juara 1. Kebetulan ada produser di sana, lalu dipanggil. Oke. Mau bikin album nggak? Mau lah. Tapi resikonya kalau orangnya udah biasa ikut festival, sekalinya bikin album, itu udah nggak bisa ikut festival lain dong? Iya, lagi udah siap juga waktu itu. Oh gitu, emang udah siap. Dan itu langsung ditawari bikinnya 1 album? Ya 1 album, itu produksi Gita Firma Record. Itu ada berapa lagu totalnya? 10 lagu dalam 1 album, 10 lagu, Kak. 10 lagu, emang sendiri dan lagu-lagu baru atau gimana? Sendiri lagu-lagu baru. Sendiri lagu baru. Itu butuh proses berapa lama sih untuk menghafalkan lagu, terus juga menghafalkan dengan aransemen yang berbeda-beda kan ya? Mingguan sih, Kak, udah bisa. Cepet banget ya, sehari 1 lagu. Berarti ya, lebih kurang. Emang udah makanannya Vicky kali ya? Udah hobi juga, udah makanan sih enggak. Makanan nggak tetap nasi ya? Makanan tetap nasi. Makanan tetap nasi. Tapi emang udah hobi dan menjiwai dan suka lagu-lagu Minang gitu ya? Iya begitu, Kak. Berarti emang jalur dari awal dalam bermusik itu memang langsung ke lagu-lagu Minang Vicky ya? Ya lagu-lagu Minang, Kak. Kenapa? Kalau bikin album ya, kalau dulu sih sukanya lagu-lagu gambus gitu. Oh serius? Ya gambus, nasyid. Oke. Dan itu agak dekat juga sih ya dengan lagu Minang. Atau apa bedanya bawain lagu gambus dengan lagu-lagu Minang? Beda lah, Kak. Kalau Minang ini kan cengkok yang dituntut. Kalau identiknya kan. Iya betul. Kalau gambus itu arobinya. Apa namanya, arobi? Ya irama-irama arobi gitu. Irama-irama padang pasir Arab gitu. Kan nggak asal-asal bahasa Arab aja. Oke. Tapi masih ingat dong? Ada pula tekniknya. Masih.
Masih bisa? Boleh dikit nggak? Masih ingat apa lagu apa? Lagu gambusnya, yang bahasa Arab deh. Yang bahasa Arab seru juga tuh. Yang bahasa Arab kan? Aha, Satu bait aja ya. Satu bait aja. Aha. Judulnya Wulidal Habib. Artinya apa tuh? Artinya nggak tahu. Ini hobinya benar-benar bersenandung ya. Oke, siap-siap, boleh deh. Iya, Silakan Vicky. Wulidal Habib wa khadduhu mutawarridu wan nuru min wajanatihi yatawaqqatu. Wah, luar biasa. Vicky boleh nggak berhenti nggak? Aduh, itu dapat banget. Tapi kalau udah denger Vicky lagu gambus ini, otomatis kita mikirnya Vicky juga jago ini ya, kori jangan-jangan. Alhamdulillah juga Juga kori. juga Aha. lumayan sih. Pernah dapat predikat apa? Kalau tingkat nasional belum sih, Oh, belum. masih tingkat kota, provinsi juga belum. Tingkat kota Mhm. udah lama sekali. Oh gitu. Karena emang udah beralih ke, Sebetulnya emang fokus ke sana ya. karena Udah udah Minang. gimana? Udah ke Minang jadi lupa gambus deh. Udah ke Minang, iya. Udah lupa gambus. Oke, tapi sebenarnya lebih banyak mana jobnya? Waktu lagu gambus atau lagu Minang? Minang. Lebih Minang ya. Dan semakin kesini semakin Minang gitu ya. Masih Minang. Itu untuk mendapetin garinya atau ciri khasnya gimana waktu itu prosesnya? Kalau itu nggak bisa dibikin Kak, gerinya, cengkok, Mhm, itu nggak bisa diproses. Itu emang udah dari ciri khas kita masing-masing gitu. Kalau menurut Cengkok Vicky, itu nggak akan bisa ditiru gitu. Emang langsung dari sini, dari ibu-ibu saya ini. Oke, siap. Berarti kalau Vicky sendiri emang menjalani semua ini, maksudnya sampai jago nyanyi ini melalui jalur khusus kayak ikut les vokal atau memang otodidak aja? Bisa bernyanyi udah dari kecil, keturunan bapak. Oh, Bapak juga musisi? Cuman ya nggak juga, cuman bapak ustad itu dia, Mhm. kori juga. Mhm. Terus untuk mengasah teknik lagi, Mhm. pernah ikut sanggar Bukit Tinggi, sanggar Hari Parintang. Oke, jadi masuk di Sanggar Hari Parintang. Itu untuk fokus lebih ke lagu Minangnya gitu ya? Lagu Minang, Mhm. lebih ke teknik sih. Mhm. Indonesia juga. Iya, dan sepanjang yang saya lihat itu Vicky nggak cuma ini ya nyanyiin lagu Minang aja ya, slow rock juga ya. Iya, sekarang emang akhir-akhir ini emang slow rock Kak. Nah, kenapa jadi pindah jalur lagi itu? Sekarang tuntutan pasar kan emang slow rock Kak. Baik, Jadi produser, pantesan. ya. Jadi produser yang nawarin, Ya dikasih bahan slow rock terus. Gitu. karena memang karakter vokalnya bisa dibawa ke arah slow rock gitu ya. Ya, insya Allah. Soalnya memang banyak juga beberapa musisi-musisi Minang yang sekarang beralih ke slow rock gitu. Ternyata emang Iya, lagi banyak. digandrungi gitu ya Vicky ya? 80% Kak. Slow rock sekarang memang dominasi. Biasanya itu yang lebih dominan suka apa masyarakat Sumatera Barat atau itu lebih bisa dibawa ke go nasional? Nasional Kak. Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia. Berarti Vicky ada kerjasama juga dengan pihak luar negeri seperti negara tetangga Malaysia? Ada Kak. Berarti itu di proyek terbaru kemarin? Lewat salah satu artis juga sih, dikenalin sama label Malaysia, Mhm. Visil. Oke, berarti dari ini memang apa sih bakat Vicky punya di sana, terus juga produsernya kayaknya punya, tahu lah ya, Vicky-nya punya bakat di bidang itu. Oke, nah Vicky, sekarang kita bakal bacain WhatsApp pendengar kita juga di 0811660924. Halo Bang Vicky, apa kabar? Wah, kayak udah Halo. kenal aja ya. Aku Tiara di Padang. Aku dengar juga suaranya Bang Vicky bagus banget. Gimana sih Bang bisa sebagus itu suaranya? Ini misteri ilahi ya. Enggak juga. Gimana, silakan. Semua orang tuh bisa bernyanyi, semua orang bisa bernyanyi. Cuman tergantung kita menjiwai. Yang indah didengar itu sebenarnya kan dari penjiwaannya Kak. Kalau kita nyanyi biasa-biasa aja nggak akan indah terdengar.
Oh gitu. Misalkan lagu sedih kita bawa bahagia, ya nggak sama aja, nggak akan enak didengar. Gitu. Oke. Tapi aku sendiri pribadi sudah menjiwai, rasanya kok nggak bagus-bagus juga ya. Belum pas penjiwaannya itu. Jadi memang lagu itu diresapi dulu. Berarti prosesnya kalau Vicky untuk menyelesaikan satu lagu atau satu album itu memang berimajinasi berada di dalam situasi lagu atau lirik yang dinyanyikan gitu. Iya, dipahami dulu lagunya seperti apa, Mhm. apa inti lagu itu, nah, baru kita anggap kita di dalam lagu itu. Ada yang sulit nggak? Ada. Seperti lagu apa tuh? Kayak lagu yang berhubungan dengan orang tua lah, itu agak sulit. Bukannya itu lebih gampang ya? Maksudnya tinggal nginget orang tua gitu terus dapat feel-nya nggak gitu Oh, ya? maksud kakak penjiwaannya. Iya. Oh, kalau tentang cinta. Tentang cinta, kenapa? Kurang berpengalaman Masalahnya ya? aku nggak pernah, Kurang alhamdulillah aku nggak pernah galau gitu. Nggak Iya. pernah galau. Jadi nggak pernah galau, berarti happy terus nih. Terus jalani aja. Oke kalau gitu. Tadi kita udah ngobrol sedikit tentang album yang pertama. Total udah 8 tahun. Ada berapa album tadi Vicky? Yang udah beredar 4 tahun. 4. Nah, jarak dari setiap album ke album yang lain itu berapa? Dari album pertama ke album kedua itu cuma 1 tahun. Terus pernah vakum beberapa tahun Kenapa? karena alasan tertentu. Yang tidak bisa kita share di sini. Tak bisa diungkapkan. Berapa lama? 2 tahun. Vakumnya 4 tahun lah. Wih, cukup lama ya. Itu hibernasi namanya. Jadi 4 tahun udah vakum. Sudah vakum. Terus 3 tahun yang lalu bikin album lagi sama duet, yang album duet. Oh gitu. Nah, kebangkitan awal dari vakum selama kurang lebih 4 tahun itu gimana ceritanya? Di-invite lagi sama produser atau gimana? Iya, di-invite lagi sama produser. Apa project sekarang gini. Oh nggak ada bang. Oh yaudah bikin album sini. Bisa kesini nggak? Oke, siap. Dan itu langsung albumnya duet. Duet. Sama siapa? Sama Fanny Trisdila. Sama Fanny Trisdila. Oke. Terus itu satu album sama Fanny Trisdila, ada yang duet, ada yang sendiri ya kalau nggak salah ya. Ya. Oke. Nah, itu Fanny-nya di Padang kan? Fanny di Padang Pak. Nah, Vicky-nya di Payakumbuh. Proses rekamannya seperti apa tuh kalau duet dan beda daerah? Apa memang harus dipertemukan untuk mematangkan konsepnya? Harus dipertemukan. Harus dipertemukan lah. Vicky yang ke Padang. Soalnya studio di Padang kan. Oke. Dan itu kalau untuk sendiri Vicky dalam seminggu bisa selesai satu album. Kalau untuk duet bakal lebih lama nggak waktunya? Enggak Kak. Sama aja. Oh sama aja. Mau sendiri mau berdua? Waktu itu buat rekaman satu album itu menghabiskan waktu cuma 2 hari. Apa? 2 hari? Wah Iya. luar biasa. Untuk rekaman ya. Enggak 2 rekaman. Itu memang dituntut secepat itu penyelesaiannya apa gimana? Enggak, karena udah paham lagu aja gitu Pak. Aduh, emang luar biasa sih musisi Minang. Oke, kita ke Nggak ada semua Gimana? semua penyanyi Minang nggak ada yang sampai seminggu rekamannya, pasti paling nggak 1 hari 2 hari semua penyanyi Minang kayak gitu. Dan rata-rata satu kali tag jadi gitu. Iya, nanti sambung lagi, udah siap yang lagu ini sambung lagi itu hari itu juga. Oke, mantap sih. Kita ke WhatsApp lagi nih, Vicky. Ada yang bertanya kembali di WhatsApp. Sore kakak, aku Bayu di Lubuk Buaya. Saya mau tanya, kenapa sih Bang Vicky suka lagu Minang? Kan kebanyakan anak muda sekarang itu suka lagu pop Indonesia. Gimana jelasannya ya? Ini masalah selera sih ya. Ini masalah selera. Uh-huh. Ya mungkin karena sebenarnya lebih suka lagu Minang daripada lagu pop Indonesia. Karena lagu Minang ini mudah aja ngafalnya gitu. Mungkin bahasa kita, terus bahasa Minang, jadi mudah aja pas rekaman tuh mudah aja. Kalau bahasa Indonesia kan kelihatan juga Indominya. Nggak kelihatan banget kok, tenang aja. Nggak, kalau di slow rock itu juga gak kedengeran kok Minangnya.
beda. Tuh kan beda lagi Kalau kan. slow rock masih bisa dicengkok-cengkokin dikit. Kalau pop Indonesia yang kental itu nggak boleh dicengkok-cengkok. Oh gitu. Kayak bintang radio itu kan pop Indonesia, pop alternatif, Kak. Kalau Iya. slow rock ini arah-arahnya ke Melayu ini juga cengkok. Berarti bisa dimainin di cengkoknya, jadi nggak terlalu kentara juga gitu. Apa sih Minang, logat Kentara. Minangnya? Oke, kalau gitu. Masih ada beberapa WhatsApp yang masuk juga, sahabat budaya bisa ikut interaktif bersama kita juga sore hari ini di 812414 atau bisa di 08116609240. Yang pastinya siaran kita sore hari ini bisa disaksikan melalui channel YouTube Pro 4 RRI Padang live. Bincang musisi Minang bersama Vicky Marcel sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Vicky, kita akan jeda dulu sejenak sebelum kita lanjutkan lagi ngobrol kita sore hari ini ke lagu yang berikut ini dulu dari Vicky Marcel, Relakan Denai. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Relakan denai pai marantau maadu untuang jo para sayang de ulah untuang kacando iko biarlah kini badan tabuang janjian nasib untungnya diri dan hadang rantang jo hati ibu alas suratan mungkin jo iko wilakan dengar adik usah menangi denai lai kapulai lai kadenai tabui janji kita berdua picayolah adik jota to denai ingat tani tak kamangkai den tabut malu kan salamoko den pinang adik kapalaminan. Janjian nasib untungnya diri dan hadang rantang jo hati ibu alas suratan mungkin jo iko wilakan dengar adik usah menangi
Ramadan tahun ini insya Allah penuh keberkahan. Radio Republik Indonesia kembali menyelenggarakan Pekan Tilawatil Quran ke-51 1442 Hijriah dengan kategori Lomba Tilawah, Lomba Tausiah, dan Lomba Tahfiz Al-Quran. Seleksi tingkat daerah akan dilaksanakan serentak pada tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah. Pelaksanaan PTQ tingkat nasional dilaksanakan tanggal 2 sampai 5 Mei 2021 di Palembang, Sumatera Selatan. Persyaratan peserta berusia minimal 17 sampai dengan 30 tahun dibuktikan dengan identitas diri, mempunyai kemampuan mengerti dan memahami kitab suci Al-Quran serta kaidah Islam. Terbuka bagi masyarakat umum. Persyaratan lengkap dan pendaftaran melalui Google Form dapat diakses di ppid.rri.co.id dan rri.co.id mulai tanggal 15 Maret sampai dengan 10 April 2021. Pekan Tilawatil Quran ke-51. Spirit generasi muslim milenial menuju sumber daya manusia unggul Indonesia maju. Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, burung apa nih? Ih, burung apa nih? Ih, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ada pupuk bayi lagi. Aduh, ini sama mandi di pantai ke kolam sampah apa ini? Oh no! Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke-Indonesia. Permisi. Ada yang bagus nih di Pro 4. Merapat yuk. ...92,4 MHz Pro 4 Ensiklopedia Budaya ke-Indonesiaan. Sahabat budaya, kita masih dibincang musisi Minang dan masih bersama Vicky Marcel. Vicky, masih bersama kita ya? Masih. Itu tadi lagunya Relakan Denai. Itu tahun berapa tuh dirilisnya? Itu yang sama Fani. Berarti itu di album kedua ya? Album ketiga. Oh, udah di album ketiga. Ini kayaknya kalau dipegangin headsetnya agak bunyi kali ya? Oh, enggak, lebih bagus dipegang ternyata. Oke, Vicky, ini udah di album yang ketiga. Tadi aku lihat lagi viewers di beberapa lagu-lagu yang udah Vicky share di channel YouTube ya. Itu ada di beberapa label ya. Kalau sekarang itu Vicky sebenarnya bernaung di bawah label apa? Kalau sekarang Gimana? di Elta Record sekarang. Di Elta Record ya. Itu udah beberapa kali pindah label ya? Udah 3 kali. Dan kalau yang sekarang berarti tetap di Elta? Di Elta Kak, cuman nggak album single aja. Sekarang kan single ya. Oh gitu. Dan Karena udah susah sekarang. bener-bener. Oh, lebih kencang ke YouTube bahkan sekarang ya? Dan untuk di YouTube sendiri viewersnya kayaknya memang lebih banyak untuk lagu slow rock ya ketimbang lagu Minang. Ya Kak. Bener, berarti penerimaan masyarakat juga lebih arahnya ke slow rock karena memang bisa dinikmati oleh seluruh orang yang ada di Indonesia, bahkan mungkin saudara kita yang di luar negeri ya.
Oke. Dan tadi ada nyelip tuh satu kayaknya lagu dangdut ya? Yang bikin tertarik. Iya, itu gimana ceritanya bisa ada muncul satu lagu dangdut? Itu lagu TikTok. Lagu TikTok, Nggak dapet remixnya. TikTok. remix TikTok. Itu siapa yang punya ide? Vicky apa memang udah kerja sama label lagi? Elsa aja yang kasih bahan lagu ini nyanyiin, ya udah ketik. Oh gitu, asik tuh goyangnya. Oke, berarti memang ada beberapa Vicky itu menjalankan apa yang direkomendasikan oleh pihak label gitu ya. Tapi kalau Vicky sendiri feel-nya emang lebih ke Minang dibandingkan dangdut, slow rock gitu atau gambus. Lebih ke Minang ya. Wah, ini suara Vicky jadi hilang deh nih. Halo. Nah, oke. Vicky, kita lanjut lagi ke WhatsApp ya. Ini Bang Vicky, aku Tata di Pasaman Barat. Mau tanya dong, ada keinginan nggak buat bikin lagu pop Indonesia? Sudah ada kok. Ada yang Yang mana aja Vicky? yang lagu pop Indonesia juga udah pernah ada di channel YouTube-nya secara resmi. Judulnya Matahari. Oke, dan itu genrenya bukan slow rock? Bukan pop Indonesia. Pop. Terus di channel Bulan Tua Record juga ada judulnya si pop Mhm. Indonesia juga. Jadi itu kenapa beda-beda channel? Kalau teras musik kan tetap Elsa kak. Cuman yang channel Elsa khusus lagu Minang aja semua. Kalau teras lagu slow rock pop Indonesia masih. Oh baik, makanya beda-beda gitu tempat untuk sharingnya ya. Aha. Nah Bayu, ini Bayu siapa lagi nih? Tunggu. Ini ada lanjutan pertanyaan dari Tata nih. Emang Bang Vicky waktu bintang radio lagunya apa? Coba nyanyiin sedikit dong, pengen denger juga katanya gitu. Oh, Butiran Debu waktu itu. Oh, oke, karena dia ada lagu wajibnya Vicky ya. Waktu itu emang satu lagu aja kak. Oh emang satu lagu? Oh pas udah final ya? Satu lagu aja. Iya. Enggak. Final pun tetap satu lagu yang sama di sini. Oke. Butiran Debu yang bawa Vicky jadi juara 2 bintang radio waktu itu ya. Oke. Mau nyanyiin dikit ini untuk Tata yang di Pasaman Barat? Masih ingat liriknya nggak? Iya. Nah, coba. Oke, boleh deh. Ini requestan Tata yang ada di Pasaman Barat. Silakan Vicky. Namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa sepanjang usia. Udah udah lupa. Udah itu aja ya. Sebenarnya nggak lupa sih, takutnya makan durasi ya. Oke, nah itu dia pertanyaannya tadi dan requestannya udah dijawab langsung sama Vicky Marsha. Lanjut lagi ke WhatsApp yang berikutnya. Assalamualaikum, kami Cedang Bang Vicky. Ini dengan Fitro di Simpang Harus, siswa SMK Negeri 7 Padang. Nah, karena SMK Negeri 7 Padang merupakan sekolah seni yang ada di Pulau Sumatera, sangat membutuhkan guru seni. Wah, apakah Bang Vicky bersedia untuk mengajar di SMK 7 Padang? Ini siswanya loh ya yang berkeinginan. Bang Vicky saking suaranya bagus ditawarin jadi guru seni. Kelas-kelas. Berarti secara tidak langsung ini setuju ya? Setuju aja ya. Oke deh, yang telepon boleh coba lagi di 812414 atau bisa langsung ke 0811660924. Vicky, ngomong-ngomong kan udah jago lah kalau urusan nyanyi, gimana dengan nulis lagu? Nulis lagu angkat tangan. Karena aku udah bilang tadi nggak pernah galau. Nggak pernah galau. Jadi memang inspirasinya itu dari galau aja, bahagia kan juga bisa. Orang nggak puisi.
Orangnya nggak puitis, langsung strike to the point gitu ya. Main langsung-langsung aja nih kelihatannya. Berarti emang itu butuh bakat sih ya. Tapi nggak pernah coba sama sekali pengen oret-oret gitu. Emang nggak pernah ya? Iya, suaranya jadi hilang lagi nih. Halo? Halo. Nah, baru ada lagi. Jadi emang belum pernah coba ya bikin-bikin lagu, nerima lagu aja gitu ya. Terima lagu aja. Oke. Nah, Vicky, nama dari Vicky Marcel sendiri. Nih penasaran nih, tadi sempat belum aku tanyain di awal ya. Ini nama asli atau nama beken aja nih? Gimana? Halo? Ya, suaranya Halo, hilang halo. lagi. Gimana, Nah, Kak? gimana? Halo. Iya. Vicky, Namanya? iya? Nama kan? Mhm. Nama beken aja. Oh, nama beken aja. Dari awal muncul di Belantika Musik Minang itu emang udah pakai nama Vicky Marcel. Oke, belum pernah ganti-ganti nama ya. Sip. Dan itu bawa hoki kayaknya sampai sekarang ya. Amin. Amin. Nah, Vicky di tengah pandemi ini pasti berdampak juga ya terhadap para musisi. Kalau Vicky sendiri gimana ngerasainnya? Ya, Kak, nggak ada lagi. Kalau ini sudah laku lagi sekali. Gimana? Suaranya putus-putus Vicky? Bener sih Kak, emang udah nggak ada job lagi, manggung lagi. Gitu. Mhm. Soalnya pesta kan ada di satu tempat yang tidak dibolehkan. Mhm. Oke, terus Dampak lagi. gimana mensiasati hal itu? Ya kebetulan alhamdulillah Vicky punya home recording juga. Mhm. Mhm. Buat anak-anak yang mau cover lagu atau mau ngambil video, Mhm. itu juga ada. Oke, berarti Vicky sendiri suka cover-cover juga nggak? Nggak juga sih, cuman kebanyakan teman-teman aja yang cover ke sana. Kan juga Anak lagi kuliah. banyak tuh. Vicky banyak juga kan yang kayak ada lagu yang lagi digandrungin sekarang terus di cover, malah yang mengcover yang dapat follower lebih banyak. Pernah kepikiran Iya, gitu iya, juga iya. nggak? Kayak gitu Kak. Gimana? Udah ada nggak sih misalnya lagu Minang deh kalau nggak? Ada nggak yang pernah Vicky cover? Atau dibawakan ulang dalam album Vicky? Ada Bala Kamu di Sali itu juga dibawain Itu dari siapa lagunya? lagu Pak Sekri Budiman yang membawa pertama almarhum Bobby Arlan. Oh, almarhum Bobby Arlan ya, ciptaan dari Sekri Budiman. Itu udah di-share juga di channel YouTube atau Vicky punya channel YouTube sendiri? Enggak, itu emang di dalam album Kak. Oh, emang dalam album. Kalau sekarang Vicky manfaatin juga nggak sih channel YouTube gitu untuk bikin konten-konten sendiri, apa nyanyi gitu? Mau mulai sih. Mau mulai? Iya. Vicky aja fasilitasin orang. Masa nggak manfaatin punya sendiri ya kan? Iya. Aha. Mau mulai lagi. Mau mulai lagi. Sip. Kita ke WhatsApp lagi ya. Ada pantun nih kayaknya. Sebentar. Bibir. Ini lucu nih anaknya nih kayaknya ya. Dari siapa nih? Bibir dikulum sambil makan nasi. Assalamualaikum Bang Vicky. Waalaikumsalam. Aku Karina di Padang Besi. Mau tanya nih Bang, aku juga suka nyanyi, tapi aku nggak pede buat manggung di acara-acara atau buat ikut lomba. Gimana sih biar sepedenya Bang Vicky? Bagi dong tipsnya. Sering bernyanyi di atas panggung itu bisa jadi diri sendiri aja, nggak usah pikirin orang lain. Anggap aja penonton itu nggak ada. Oke, berarti anggap aja tipsnya simpel tapi kena sih ya. Anggap aja kita sendiri. Itu aja. Iya benar. Kalau jangan takut diketawain, jangan takut diketawain. Kalau kita diketawain, pokoknya kita lebih hebat dari mereka. Kita bisa naik panggung, mereka nggak kan, cuma bisa ngetawain. Bener nih Vicky, itu bisa memunculkan ini ya. Iya. Pede aja lagi. Nah, setuju. Baik Vicky, kita akan lanjut Ya, Kak. kembali obrolan kita ini bener-bener nih dia nggak pede atau Vicky
Ini jadi lucu aja nih ada orang yang lewat-lewat sini. Vicky pernah ngalamin gak sih minder atau pernah berada di titik gak percaya diri? Selama jadi penyanyi. Pernah apa? Pernah. Masih ingat kapan? Album kedua ada pertama. Gimana? Waktu di album kedua tuh waktu itu pintar banget. Kenapa? Ya kita mikirnya kalau kita udah bikin album tuh langsung terkenal, gitu, langsung gitu kan. Ya, kita nggak tahu kan. Kan kembali ke hoki, kita nggak tahu hoki atau apa waktu itu. Atau selera orang gitu ya? Ya kita mikirnya udah bikin kaset udah jadi artis. Oke. Nggak terkenal ya, aku nggak terkenal ya gitu. Jadi sempat Dibaca, down juga gitu. sempat dong. Adalah salah seorang teman yang kita kalau lagu dia sudah. Jadi timbul lagi rasa percaya dirinya, mau balik lagi gitu bikin lagu. Bukan bikin lagu sih ya, aku lupa kalau bikin nyanyi gak bikin lagu ya. Oke. Dan kalau lanjut lagi nih yang kasih pantun tadi WA. Ini kayaknya tertarik banget nih sama Bang Vicky Marcel. Kalau udah jadi artis jangan sombong ya Bang, katanya gitu. Salah makanan. Tuh kan, ngomongin makanan lagi. Vicky sendiri udah punya fanbase sendiri nggak? Atau ngasih apa sih nama fansnya apa sahabat Vicky atau apa gitu? Nggak ada kak. Nggak ada ya? Ada bedanya nggak sih? Karena merasa belum jadi apa-apa sih. Ah masa? Masih biasa. Iya masih biasa aja. Masih. Kecuali kalau udah top. Oh gitu. Wah, ini harus dipertahankan nih ilmu padi ya. Semakin kayak dia tinggi semakin merunduk gitu ya Vicky ya. Atau Vicky ada yang lewat jadi pecah fokus lagi nih saya. Udah ada belum nih yang suka minta tanda tangan abang kalau ketemu dengan seseorang katanya? Kalau musisi Minang, penyanyi Minang itu kalau ketemu fans itu jarang yang minta tanda tangan, jarang ada. Jarang ya? Yang paling minta foto, minta tanda tangan. Bener-bener. Palingan minta foto karena udah wajahnya familiar, udah kelihatan di mana-mana. Kayak tanda tangan itu nggak penting amat ya untuk dilihat-liatin ya. Ini aneh nih yang nanya, bukan? Aduh, tapi kalau sahabat budaya pengen tahu aktivitas-aktivitas atau album-album serta single-single lainnya dari Vicky itu bisa dilihat di mana? Akun media sosial Vicky? Instagram juga bisa. Akunnya? YouTube. Vicky Marcel. Vicky Marcel ya. VICKY. Marcelnya MARCHEL ya? Iya, 2 double L. Oh double L. Wah aku kurang nih L-nya 1. Vicky Marcel ya. Oke, bagi IG-nya dong Bang. Wah udah kita sebutin, udah feeling nih bakal nanya dia. udah sebutin. Channel YouTube-nya? VM Project. VM Project. VM adalah Vicky Marcel. VM Project. Kenapa nggak Vicky Marcel aja? Kan tambah beken tuh nanti. Oh ribet, kepanjangan. Kepanjangan Vicky Marcel Project. VM Project. VM Project. Sejauh ini project apa yang udah selesai di VM? Cover-cover aja sih, itu vlog-vlog pergi jalan-jalan. Oh yang ngevlog Vicky? Iya. Oke, sip. Sekarang udah berapa subscribernya? Subscriber udah 6.000 sekian. Oh, udah 6.000. Kita mah belum 100 Vicky. Gak apa-apa, kita merintis dari awal nih, baru banget nih, kita bayi nih channel YouTube kita ya. Ajakin juga dong sahabat budaya dan juga pendengarnya Vicky untuk lihat tayangan kita ini di channel YouTube Pro 4 RRI Padang. Aman ya? Aman. Oke, sejak masuk ke tim manajemen gimana Bang sama pergaulan sama teman-teman? Apa biasa aja atau gimana atau diistimewakan? Ini dari Karina di Padang Besi.
sebenarnya diistimewakan sama teman-teman, cuman akunya nggak mau diistimewakan. Oke, pengen biasa aja gitu. Jangan kan itu, misalnya pergi ke tempat nikahan, Mhm. terus mau nyanyi dong, terus ini ada artis Minang, aku nggak suka digitu-gituin, panggil nama aja udah. Ini adalah seorang artis Minang, aku nggak suka digitu-gituin. Ya ampun, tadi aku gituin kamu loh Vicky. Enggak, kalau di radio ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan namanya juga present ya. Ini sensi Iya. banget nih aku. Oke, jadi pengennya reaksi orang biasa aja gitu. Tapi nggak pernah nolak kalau ditodong buat nyanyi dong. Reaksi orang menganggapnya tuh wow, istimewa. Tapi aku nggak mau dianggap istimewa. Oh gitu. Wah baik, besok kalau aku ketemu mah biasa aja. Kurang enak aja. Kurang nyaman gitu. Kayak biasa aja gitu. Tapi nggak sampai bikin marah juga kan? Enggak lah ya. Vicky, ke depan dalam Ya. waktu dekat proyeknya apa nih? Masih slow rock. Masih slow rock. Targetnya dirampungkan kapan? Mungkin akhir bulan ini. Masalahnya belum syuting. Rekamannya udah habis. Berarti untuk audio semua udah. Sekarang target untuk menyelesaikan video. Video itu di tag-nya di mana? Di Payakumbuh, Kak. Oh di Payakumbuh. Ngambil titiknya di mana tuh? Soalnya Payakumbuh banyak yang bagus juga kan? Oh, kalau syutingnya, Iya. syutingnya belum. Audionya udah. Rencananya loh Tag yang. vokalnya udah. Rencananya mau. Rencananya sih Hmm. mau di itu. Mau di daerah Alahan Panjang itu. Oh gitu. Udah ada konsepnya berarti konsep dasarnya sekarang. Oh, udah lagi disusun. Oke, kayaknya bakal ada konsep memetik teh gitu ya. Memetik teh, Mhm. difotoin tehnya. Tehnya aja. Coba. Oh gitu. Ada pertanyaan lagi kayaknya nih yang terakhir Vicky, ke Malaysianya kapan Bang? Ada tawaran manggung juga nggak ke negara tetangga? Ke Malaysia udah pernah 2 kali Mm-mm. di Selayang Baru. Selayang Baru itu pernah nyanyi dulu. emang job nyanyi ya? Job nyanyi. Mhm. Nah ada tawaran manggungnya baru ke Malaysia. Di luar itu? Yang di luar negeri emang Malaysia aja. Emang Malaysia. Kalau di Indonesia udah Kemana aja? jam Mhm. Daerah timur belum pernah ya? Belum. Nanti teman aku WA-in deh. Suruh undang Vicky ke sana. Kalau di pandemi ditunggu. Oke. Kalau di pandemi emang semuanya berubah drastis ya. Nggak cuma musisi Minang aja merasakan, termasuk semua lini, semua jenis pekerjaan ya. Oke deh. Harapannya terakhir Vicky untuk karirnya di dunia musik Minang seperti apa? lebih berkembang lagi, semakin dikenal lagi, Mm-mm. dan cara bernyanyi lebih baik lagi. Amin. Dan tetap jadi orang yang rendah hati ya. Dan tetap menjadi orang yang rendah hati, tidak boleh sombong dan berani. Oke. Boleh terakhir Vicky nyanyiin kita lagu slow rock 1 bait aja. Mau lagu apa? Ini aku ditawarin mau lagu apa? Lagu Niki Ardila atau lagunya Vicky aja deh. Entah apa sebabnya kini kau berpaling muka. Apa kurangnya diriku, kau buat hatiku terluka. Wah, udah aja nih. Udah. Emang ya, rata-rata emang musisi Minang itu recordingnya dengan versi live-nya itu persis sama ya Vicky ya, tanpa nambah efek yang terlalu berlebihan gitu. Ya benar. Luar biasa. Kita harapkan semoga Vicky Marcel karya-karyanya semakin dicintai oleh pencinta musik, nggak cuma di Sumatera Barat aja, nasional bahkan ke luar negeri ya Vicky ya. Amin. Amin. Semoga makin sukses, jobnya juga semakin banyak semoga ya. Amin. Amin. Vicky, terima kasih banyak. Ya, Kak. Vicky sudah berbincang-bincang bersama kita di sini di Bincang Musisi Minang untuk edisi hari ini. Dan sampai ketemu lagi. Semoga sukses di album-album berikutnya ya. Assalamualaikum. Oke.
Waalaikumsalam. Nah, sahabat budaya, itu dia obrolan seru kita sore hari ini bersama dengan Vicky Marcel. Semoga cerita Vicky tadi bisa menginspirasi juga. Dan ada yang sampai saat ini barangkali punya bakat, tapi rada-rada malu untuk mengeksposnya, pengen jadi musisi juga. Mudah-mudahan nanti ketemu jalannya, bisa jadi orang yang sukses di berbagai bidang, gak hanya di satu bidang saja ya. Oke, kalau gitu sahabat budaya, sekaligus saya Mica Riani pamit undur diri untuk edisi hari ini 8 Maret 2021. Setelah ini ada Riri Antika yang akan menemani sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.